Pasti Badung, podcast siswa Global ITB Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pasti Badung, podcast Global ITB Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Senang banget teman-teman, kali ini aku kembali menemani kalian dengan ngobrol-ngobrol santai kita tapi penuh menginspirasi dan makna dengan tamu istimewa kita nih guys. Kali ini ada 2 tamu istimewa, yang dimana mereka berdua ini dari Universitas Kristen Satya Wacana dari Salatiga. Yang hari ini berkesempatan berkunjung ke sekolah tercinta kita, yaitu SMK TI Bali Global Badung. Nah, kunjungan ini bukan sekedar silaturahmi teman-teman, tapi juga jadi ajang untuk saling berbagi inspirasi dan pengalaman tentang dunia pendidikan, baik dari perspektif kuliah maupun perspektif sekolah aku. Nah, langsung aja mari kita sambut kenalin narasumber kita yang keren kali ini, yaitu 2 kakak-kakak kita, yaitu Kak Indra sama Kak Reta, yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, halo Kak. Halo. Gimana? Selamat datang di podcast kita kali ini. Gimana kabarnya Kak hari Puji ini? Tuhan baik. Kamu gimana? Baik. Deg-degan nih. Iya, yang ini gimana? Luar biasa kan? Luar biasa malahan itu. Selama perjalanan ini ada kena gimana Kak? Atau lancar mulus? Lancar mulus sih, aman-aman aja. Cuman ya capek aja ya, langsung dari Salatiga langsung ke sini, langsung kegiatan gitu. Tapi seru banget sih. Syukur deh, seru berarti sekolah kita. Iya, udah seru banget ini. Tapi tadi panas banget ya Kak? Lumayan sih, karena nggak expect kalau Bali bakal sepanas ini ya Kak Indra ya. Tapi emang lagi panas-panas ya sekarang Bali itu. Soalnya musim kemarau sih ya Kak, Mungkin sih ya Kak. Soalnya waktu itu hujan deras sampai banjir. Oh iya, 1 bulan yang lalu. Tapi puji Tuhan pas kita kesini udah surut ya. Iya, semoga nggak ada lagi. Bentar. Oke, senang banget ya Kak bisa berbincang langsung dengan Kakak hari ini. Mungkin sebagai awalan nih Kak, buat suasananya itu makin hot ya, makin panas. Mungkin Kakak berdua bisa ceritakan sedikit tentang kampus Kakak, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana. Seperti apa sih suasana belajar di sana dan apa yang menjadi keunggulan utama dari kampus Kakak sehingga kayak memilih ke kampus Kakak gitu. Oke, mungkin kalau dari aku ya, pengalamanku pribadi kenapa aku milih UKSW. Yang pertama itu karena dari kampusnya. Karena kebetulan kakak aku juga lulusan UKSW. Keluarga aku tuh banyak yang di UKSW dan memang bagus kampusnya gitu. Terus dari orang tua sama aku sendiri juga kayak minat banget untuk di UKSW karena salah satu alasannya itu adalah kota Salatiga. Karena kota Salatiga itu memang terkenal sangat-sangat toleransi. Terus juga kotanya itu nyaman, adem, sejuk gitu. Terus kampusnya juga program studinya yang aku pilih ya, kebetulan yang PTIK itu program studinya udah terakreditasi unggul. Fakultasnya juga udah unggul, universitasnya juga udah unggul. Mungkin dari Kak Indra gimana kalau Kak Indra? Kalau mungkin dari aku nambahin ya, kalau di UKSW itu memang apa ya, yang menjadi poin utama di sana itu pembelajarannya sih Kak, karena banyak sekali mahasiswa itu dari seluruh Indonesia, sehingga UKSW itu disebut sebagai kampus Indonesia Mini, karena miniaturnya Indonesia kan. Kita mau bertemu dengan mahasiswa dari Jayapura ada, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, dari Aceh juga pun ada di sana. Gitu, Kak. Iya, nggak cuma dari berbagai daerah, tapi berbagai agama, suku, ras itu semuanya ada Kak. Jadi benar-benar membuka wawasan ya pastinya ya. Kayak oh ternyata orang yang kayak gini tuh kayak gini ya. Oh ternyata gini sukunya kayak gini. Kita bisa saling sharing-sharing. Oh kalau di Bali misalnya kayak adat-adatnya kayak gini, pakaiannya kayak gini, bahasanya, logatnya itu yang paling seru banget sih belajar. Iya, logatnya itu beda-beda dan unik-unik, bahkan yang sesama Jawa aja itu beda Kak. Iya. Terus mungkin boleh tahu Kak pribadi sini Kak, kakaknya berdua ini dari mana? Beda-beda? Beda. Kalau aku tuh dari Cilacap, bahasa ngapak kalau di sana. Bahasa Jawa tapi ngapak. Nah, kalau yang ini bahasa Jawa tapi medok, halus gitu. Kalau bedanya ngapak sama medok tuh gimana Kak? Bedanya di beda bahasanya sama logatnya juga beda. Contoh ngapak? Bahasa ngapak? Aduh, ngomong apa ya ini ya? Kok siki Ismadang apa urung? Apa kencot? Kencot itu bahasa ngapak gitu. Ya, bahasa ngapak itu. Kalau yang ini mungkin kayak lebih halus gitu. Dahar gitu, mungkin dari Reta kencot, dari aku dahar itu. Lebih halus. Logatnya juga beda, kayak ada tambahan ik gitu. Saat itu ada iyo gitu. Tadi pas ngomong kan kita kenalan tuh kayak
kelihatan buat beda ya. Soalnya kan aku kira kalian tuh dari daerah yang sama karena kan datangnya sama ya. Kayak kok beda ya logatnya gitu. Iya, nah itu. Menarik ya Kak, pasti banyak hal juga yang menginspirasi bagi siswa kami setelah mendengar ini. Mungkin selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu apa sih alasan utama kampus Universitas Kristen Satya Wacana ini untuk memilih berkunjung nih ke sekolah kita kali ini? Mungkin bisa dari Kak Indra dulu. Boleh. Kenapa memilih sekolah ini? Yang pertama, sekolah ini sudah memiliki beberapa keahlian, program keahlian. Itu yang salah satunya termasuk masuk di PTIK ya, relevan gitu. PTIK. Sejalur gitu dengan apa sih yang menjadi lulusan kita nanti, seperti menjadi guru atau menjadi goreng TIK. Itu kan tentunya mahasiswa itu harus dibekali dengan ilmu yang namanya ilmu pengajaran pendidikan. Makanya kita butuh banget mencari sekolah yang punya kualitas yang baik, dan salah satunya ada di sekolah ini. Seperti itu. Sekolah kita baik guys di depan. Iya, sangat bagus. Terus kayak fasilitasnya tuh lengkap banget ya. Ada ruang podcast seperti ini. Terus jurusannya juga banyak ya. Iya, ada 4 jurusan di sini. Ada 4 jurusan, dan itu unggul-unggul semua pasti, ya kan? Aku contoh ya. Iya dong, ini keren banget. Kalau boleh tahu Kak, tadi kan Kak nyebutin PTIK ya? Iya. Itu tuh apa sih Kak? Kalau PTIK itu program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Gitu. Oh, berarti nyambung banget sama kita. Iya dong. Makanya kita milih sekolah ini. Iya dong. Yang terbaik di Bali ya. Iya. Emang iya Kak? Iya dong Kak. Keren banget ini. Udah terkenal sampai Salatiga Kak. Kapan-kapan ke sana nanti dari sekolah ini pasti pada kenal semua tuh. Iya, langsung pada boyongan ke Bali semua nanti. Langsung pada pindahan ke Bali semua ini sekolah di sini. Iya. Terus PTIK ya, itu tuh ngapain aja sih Kak? Kalau di PTIK itu namanya kan pendidikan teknik informatika dan komputer. Nah, pendidikan itu kita itu mempelajari ilmu pedagogik atau ilmu keguruan. Terus juga kita mempelajari teknik informatika dan komputer. Jadi kayak setengah kita mempelajari yang pendidikan, setengah kita mempelajari yang IT. Nah, jadi nanti lulusan itu tetap bisa kerja, entah itu di perusahaan, itu juga bisa kerja di sekolah, institusi sekolah, jadi guru juga bisa. Jadi fleksibel banget. Oke, keren banget ya Kak. Ternyata universitasnya termasuk universal tuh. Jadi kayak pilih di sana kita bisa kemana-mana. Iya, betul. Oke. Menurut Kakak sendiri nih, seberapa penting sih kolaborasi antara perguruan tinggi, universitas sama sekolah menengah kayak kami, terutama dalam mempersiapkan siswa menuju perkuliahan? Apa sih, gimana, seberapa pentingnya? Saya dimulai dari Kak Indra mungkin. Kan tadi udah saya nih, sekarang Indra. Kak Reta. Kalau menurut saya itu sangat penting ya. Bagaimana universitas itu harus menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah. Tentunya dari universitas ini kan bisa melakukan penelitian. Apa sih yang dibutuhkan melalui teknologi saat ini? Ini bisa nanti diimplementasikan atau bisa diarahkan ke sekolah agar sekolah itu juga mampu memiliki kualitas seperti apa yang sudah dikembangkan di universitas. Karena universitas kan biasanya sudah luas nih penelitiannya, kemudian aspek-aspek yang sudah ada dan juga baru berkembang di teknologi, kemudian di dunia digital saat ini, itu harus sekolah-sekolah itu memiliki kaitannya gitu, harus bisa sama-sama membangun, harus bisa sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu produk atau sesuatu yang unggulan dari sekolah. Gitu, kalau dari Kakak ya? Kalau dari aku kan, aku pendidikan ya Kak. Nah, dengan kunjungan ke sekolah-sekolah ini, aku tuh jadi bisa merasakan seolah-olah menjadi seorang guru gitu, ketemu sama siswa-siswa. Iya, kayak gladi bersihnya jadi guru tuh kayak gini. Tadi juga sempat kayak ke kelas dan lain-lain kan lihat, oh kalau bisa jadi guru mungkin kayak gini gitu. Udah ada gambarannya gitu. Oke. Berarti kalau di kuliah di sana tuh kita tuh melajarin anggapnya jadi guru, sama itu tuh beda-beda. Berarti kita yang milih atau emang kita diajarkan semuanya Kak kalau di sana? Ya milih sih, karena kan kita milih program studinya mau apa, mau bidang apa yang kita geluti. Dan bukan cuma tentang PTIK ya, karena di UKSW itu lengkap banget, banyak. Ada 14 fakultas ya Kak Indra? Ada 14 fakultas. Dan rata-rata itu udah terakreditasi unggul semua. Mulai dari kedokteran, keperawatan, psikologi, hukum, teknik elektro, terus teologi juga ada, psikologi, semuanya kedokteran ada. Ya. Iya, itu terbaru malahan. Lengkap banget itu di sana. Iya, bukan cuma PTIK atau FTI doang ya, tapi banyak banget program studi lainnya dan keren-keren banget juga. Oke. Aku setuju sih sama apa yang Kakak katakan tadi, karena di sekolah kami juga sebenarnya kami tuh udah berusaha untuk membekali siswanya dengan kemampuan akademik dan karakter yang kuat. Kebetulan di sini tuh di kelas 11 contohnya aku, kita tuh masuk naik ke kelas 11 tuh kita tuh
kayak dikasih dua pilihan Kak, kayak mau milih mapel bekerja atau mapel kuliah atau mapel melanjutkan. Jadi nanti emang gurunya itu sudah membekali. Kalau emang kamu mau kuliah, aku siapin gitu. Ini aku ajarkan buat kamu di sana ada bekalnya. Itu kalau mau bekerja disiapin. Jadi kita disuruh milih kedengarannya. Oke, setelah itu sambilan promosi ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya nih dari pengalaman Kakak berdua nih. Seperti apa sih karakter mahasiswa yang paling menonjol saat ini? Habis itu, apakah generasi muda sekarang tuh punya semangat yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya? Kakak Gen Z? Yes, betul. Kaum Gen Z ini ya. Benar gimana? Yang pertama tadi apa? Sorry, aku lupa. Seperti apa sih karakter mahasiswa yang paling menonjol saat ini Kak? Untuk saat ini karakter mahasiswa yang aku lihat ya Kak, itu sangat berdinamika dengan dunia IT. Kayak kehidupan sehari-hari aja itu udah menggunakan IT. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang diperlukan itu adalah update dengan teknologi. Kita bisa mengikuti alurnya karena memang alurnya lagi seperti itu, lagi deres-deresnya di teknologi. Jadi kita harus bisa mengikutinya, entah itu kita mau pelajarinya atau bahkan kita bisa nyebur ke situ. Oke. Terus dari kakaknya? Mungkin sama seperti yang Reta sampaikan, memang saat ini, generasi saat ini tidak lepas dengan namanya teknologi ya pastinya. Pasti mereka suka, apalagi sekarang kan banyak orang yang suka lihat TikTok atau scroll-scroll Instagram. Itu mencari bahan-bahan referensi untuk, menjadi, namanya itu Kak? Menjadi inspirasi untuk mengembangkan dirinya, seperti itu Kak. Berarti emang teknologi itu penting banget sekarang ya Kak? Dan bahkan dari teknologi itu kita bisa cari pekerjaan, mungkin bisa affiliate, content creator dan segala macam. Sekarang kan lagi trending banget, apalagi Gen Z nih, jadi sekarang nih banyak banget bibit-bibit unggul. Bener gitu. banget. Ya, amin, aku doain. Terus Kak, menurut Kakak itu apakah ada bedanya semangat generasi muda sama generasi sebelumnya? Mungkin Kakak tahu? Kalau menurut aku ya Kak ya, kemungkinan tuh yang generasi sekarang tuh lebih semangat, lebih membara. Apalagi sekarang kan udah dibekalin dengan teknologi yang mumpuni, terus dengan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi itu pastinya membangun semangat untuk semakin lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Ya Kak ya? Kalau menurut aku sih mungkin agak berbeda dengan Kak Reta ya. Kalau menurutku semangat sekarang itu sudah mulai luntur Kak. Beda banget ya. Iya nih. Kayak sekarang itu orang-orang lebih menggunakan AI gitu loh Kak. Jadi kreativitasnya itu kurang gitu karena kebanyakan menggunakan AI. Mau yang cari jalan yang lebih cepat gitu loh Kak. Jadi kayak semangatnya beda sama yang dulu yang harus belajar banyak-banyak buku, membaca buku atau menulis. Sekarang kan beda gitu. Lebih malas gitu. Iya. Iya sih, gara-gara ada AI kan terlalu memanjakan AI gitu loh Kak. Mumpung nyinggol AI nih Kak, kita kan teknologi ya. Gimana sih perspektif Kakak tentang AI? Kalau dari Kak Indra gimana? Sebenarnya AI itu membantu Kak, tapi bagaimana? Membantu atau merugikan? Kalau menurut aku sangat membantu. Membantu. Alasannya? Karena dari AI itu kita bisa tahu ya, bisa memanfaatkannya. Misalnya kita lagi buntu banget nih, aduh, aku ada tugas ini, aku bingung, ini cari referensinya gimana ya. Nah, aku bisa menggunakan AI kayak, oh ternyata seperti ini, bisa untuk cari informasi. Kalau di Google kan, itu kayak kita searching, terus banyak web gitu kan. Jadi kita tuh harus cari satu. Iya, kalau di AI kan kita bisa kayak minta tolong untuk dirangkumkan, atau dicarikan di artikel internet. Jadi kita tuh membaca inti-intinya. Tapi dari AI itu juga kita tuh seperti yang dikatakan oleh Indra memang benar, jadi lebih malas. Benar itu. Pun sama kayak ya udah kayak tolong cari ini. Iya, ringkas aja. Iya, terus kadang tuh kayak terlalu malas untuk itu tuh mengembangkan dengan kata-kata sendiri kayak ya udah copy paste gitu. Padahal harusnya kan kita menggunakan itu hanya sebagai inspirasi, tapi kita juga menggunakan kepintaran kita ya pastinya, menggunakan otak kita untuk kira-kira kayak gini. Karena kadang AI itu juga ngawur sih Kak. Bener banget Kak. Kadang tuh salah. Aku tuh pernah berantem. Oh iya. Kayak, aku nanya ini tuh dijawab gini sih kayak. Iya.
Iya. Makanya itu kayak kita tuh nggak bisa mengandalkan 100% AI. Meskipun dia sangat membantu, tapi perlu andil adanya manusia untuk kayak misalnya mengoreksi banyak yang salah. Iya. Kita juga kadang tuh informasi yang dikasih tuh juga ngawur gitu loh, Kak. Kayak Benar. typingannya tuh nggak jelas, terus ilmu referensinya itu juga kayak aduh nggak tahu lah. Pas kita searching misalnya dibikin daftar pustaka, pas kita searching tuh nggak ada. Iya. Aku pernah gitu. Iya kan, aku juga sering. Tapi emang kalau dari AI itu harus pinter-pinter nyusun kata sih Kak, Iya. sebelum ngasih prompt itu loh. Kalau enggak ya kita simpang siur jadinya. Iya, betul. Terus dari Kakak ya? Kak Indra? Mungkin menambahkan dari Kak Reta ya, karena apa yang dikatakan Kak Reta itu benar. Kalau menggunakan AI itu paling enggak itu kita harus benar-benar teliti dan juga benar-benar pandai dalam menggunakan AI, karena kan kalau di sisi lain AI itu membantu, di sisi lain AI itu juga menjebak kita untuk ya menjebak kita kayak mengerjakan tugas atau apa-apa itu mau cepetnya aja tanpa harus melewati proses, itu harus benar-benar bijak ya. Jadi teman-teman juga siswa-siswi kalau menggunakan AI harus bijak-bijak ya, dan perlu dikaji ulang apa yang perlu disampaikan gitu sih. Benar, dibaca ulang, jadi nggak ulah copy paste. Iya, dan harus perbanyak literasi. Karena dari AI itu kadang kan promnya panjang gitu-gitu. Jadi kita harus literasi apakah itu betul informasinya atau enggak. Oke. Nih kita pindah dulu dari AI ini. Berarti alasan kalian sama, yaitu membantu, cuma kita harus lebih teliti ya, lebih cermat gitu, nggak ulah langsung ya udah nyalin gitu. Iya. Oke, selanjutnya nih, aku mau nanya deh Kak, ini di luar itu santai aja kan? Iya. Kalau masuk kuliah nih, apa sih kira-kira do and don't yang dilakuin? Menurut kalian, pengalaman kalian kayak harus gini sih biar bagus, tapi kayak jangan yang ini ya gitu, udah lakuin ini. Pasti ada kan, soalnya kan anggapannya aku nih lulus masih kuliah itu loh Kak, kan itu dunia yang baru, hal yang baru buat aku. Pasti aku tuh kayak nggak tahu dong mana yang benar mana yang salah itu. Jadi kayak aku ikut gitu. Gimana sih buat kalian do and don't gitu dari pengalaman kalian? Kareta dulu mungkin. Oke, kalau yang dari aku mungkin dari yang jangan dulu ya. Jangan melakukan pergaulan bebas ya Kak. Soalnya kalau di dunia kuliah itu kan kayak kita tuh jauh dari orang tua. Jadi kita tuh benar-benar mengandalkan diri sendiri. Apakah kita akan menjerumuskan diri kita ke hal yang negatif atau hal yang positif. Terus cari teman itu penting banget sih Kak. Karena teman itu sangat berpengaruh ya. Dimana kita berkembang itu ya ada teman-teman gitu. Maksudnya kayak misalnya kita masuk ke teman-teman yang rajin-rajin, kita mau nggak mau pasti akan jadi ikut-ikutan gitu, kayak mengimbangi. Tapi kalau ada teman-teman yang kayak ngawur, yang aneh-aneh macam-macam, kita bisa ikut-ikutan. Dan yang harus dilakukan yaitu menjaga amanah dari orang tua ya, karena orang tua kan menitipkan kita, menyekolahkan kita jauh-jauh dan dengan uang yang nggak sedikit juga kan kalau untuk kuliah. Jadi untuk bisa menjaga perasaan orang tua dan bisa kuliah dengan betul, terus rajin berangkat kampus ya. Itu yang kadang tuh sering ke skip ya, kayak mentang-mentang ini bisa bolos atau apa, bolos gitu. Terus ngerjain tugas, terus habis itu mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu paling penting sih. Iya, karena aku juga dulu adalah orang yang sangat-sangat introvert, terus sangat pasif banget Kak. Cuman aku kayak sadar kalau misal aku kayak gini terus aku nggak akan bisa berkembang gitu. Makanya kalau di perkuliahan misalnya ada organisasi, panitia atau apapun itu, pengabdian masyarakat atau apa itu, coba ikut aja. Soalnya itu akan menambah banyak pengalaman, entah itu public speaking, interaksi, punya banyak teman, terus habis itu sertifikat misalnya gitu. Oke. Tadi mumpung kakak nyenggol temen nih, buat kakak itu di perkuliahan itu penting gak sih temen? Karena ya jujur ya, aku tuh kan banyak orang-orang sekitarku tuh yang baru kuliah gitu loh, dan ada yang beberapa mengatakan kamu harus punya teman biar bisa dapet kelompok gitu. Ada juga yang bilang nggak usah punya banyak teman, bikin sik aja gitu. Katanya ada kayak pertemanan tuh sik gitu loh Kak. Kakak gimana? Kalau menurut aku teman itu dibutuhkan, karena apalagi kalau misal merantau sendirian, kita tuh pasti kayak misalnya kita sakit atau apa kan, kita pasti butuh teman. Tolong anterin aku dong, aku mau ke klinik, aku sakit, atau tolong ini loh, itu perlu. Cuman pertemanan itu juga harus disaring. Kayak banyak teman gak apa-apa, tapi sahabat jangan terlalu banyak, karena kayak lebih baik yang deket-deket aja gitu, yang memang serak, yang memang baik itu dipilih. Kalau misalnya yang kayak lainnya, teman untuk teman tegur sapa, untuk teman tambah relasi gitu-gitu tuh perlu. Oke, berarti poinnya kayak teman itu perlu, cuman kalau sahabat nggak usah banyak-banyak. Iya, soalnya yang penting kayak kita punya orang yang benar-benar bisa kita andalkan, karena di dunia perkuliahan apalagi kita kan udah pada kayak
akhir dari remaja masuk ke dewasa Dewasa. itu kan mesti kayak banyak yang nakal-nakal dan segala macam, apa yang bermuka dua dan segala macam. Nah, makanya kita harus pintar-pintar untuk cari teman yang baik gitu. Bener. Teman perlu, tapi perlu dicari yang baik, yang sesuai. Terus tadi donnya kakak ya, yang tidak ya. Terus Don. hal yang perlu dilakuin gitu, rekomendasi dari kakak mungkin yang bikin wow gitu. Nah, Ya mungkin tadi ya Kak, yang menjaga amanah dari orang tua, kuliah dengan benar, terus ikuti organisasi atau panitia atau kegiatan sosial lainnya, karena itu bisa ngebantu kamu dalam mengembangkan diri, terutama kalau misal di dunia pekerjaan itu kan pasti skill yang paling dibutuhkan paling nggak minimal tuh bisa public speaking, karena itu penting banget. Nah, ketika kamu ikut panitia, organisasi atau pengabdian kepada masyarakat atau apapun itu kan mau nggak mau kita dipaksa untuk ngomong. Kayak sekarang ini tiba-tiba kita harus dipaksa untuk bisa ngomong, untuk bisa ini gitu. Jadi itu penting banget sih untuk mengasah soft skill, hard skill, terus keluar dari zona nyaman. Gitu. Ya. yang paling benar sih kalau misalnya nyaman. Iya. Mungkin dari Kak Indra gimana? Dari kakaknya? Mungkin kalau dari aku yang jangan dulu gitu yang dilakukannya. Kalau dari aku jangan suka membolos waktu jam kuliah atau membolos mata kuliah, karena kalau pertama mungkin enak ya awal-awal kita bolos, tapi nanti ruginya di akhir. Karena apa? Pasti kalau kita lebih dari 3 kali mengbolos, itu otomatis kita harus mengulang lagi di mata kuliah yang baru. Dan itu tentunya merugikan materi, rugi waktu, rugi pengetahuan yang harusnya didapat, malah nggak didapat. Itu sih Kak. Kemudian kalau yang harus dilakukan, kalau mungkin dari aku join organisasi sih Kak. Karena apa ya Kak? Karena aku dulu juga awalnya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang gitu, dan aku merasa diriku itu nggak ada perkembangannya sama sekali, nggak pede, nggak bisa ngomong, terus takut kalau ketemu dengan orang banyak atau di tempat umum itu malu gitu. Terus setelah aku join organisasi, aku sudah join organisasi itu 2 tahun Kak, kalau Kak Reta 1 tahun, tapi dia berbanyak di panitia. Iya, kalau saya lebih banyak ke panitia karena saya tuh orangnya suka explore ya. Kalau organisasi kayak cukup sekali, kita coba panitia. Kalau panitia kan banyak, soalnya banyak kegiatan kan di kampus. Nah, itu banyak panitianya. Jadi setiap kita masuk panitia yang ini sama ini tuh beda. Jadi kita punya banyak teman-teman baru lagi. Berarti gitu. di kampus tuh kayak kalau ada kegiatan tuh panitia tuh boleh ikut itu ya Kak? Maksudnya kayak mau jadi deh gitu panitia. Iya, kadang tuh kayak ada open recruitment, misalnya ada acara apa, itu pasti ada open recruitment panitianya gitu. Setiap acara itu pasti ada panitianya Kak. Terus lanjut Kak. Oke, karena nggak berkembang ya, aku mikirnya itu nggak berkembang, makanya aku join organisasi yang awalnya itu sejujurnya agak kepaksa ya, karena dipaksa. Ada paksaan juga dari organisasi gitu, terus mungkin kok lama-lama aku ngerasa itu kok enak ya, enjoy ya organisasi ya. Makanya aku lanjut lagi dan sekarang aku sudah di posisi yang menjadi pengurus ya Kak Reta. Ketua HMP. Yes, HMP itu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ini dia ketuanya, yang membantu kita dalam melaksanakan kegiatan studi banding hari ini. Enggak juga sih Kak Reta. Padahal kelihatan sih aura-auranya nih, aura kita bilang dia aura ketua. Serem nih. Enggak kok. Ya itu dari organisasi itu bisa menjadi pengalaman kita untuk mau terus berkembang, dan juga tentunya kita punya pemikiran yang bagaimana sih membangun organisasi, bagaimana sih organisasi ini bisa berdampak ke masyarakat, bagaimana organisasi ini bisa berdampak ke mahasiswa tentunya, dan juga kalau bisa kita juga bisa sama-sama berkolaborasi dengan dosen agar kita bisa menciptakan kegiatan yang bermanfaat dan positif gitu. Oke. Jadi berkembang pemikiran kita lewat organisasi Kak. Iya. Aku kepo deh Kak, dari kakak ini kan kayaknya berdua aktif banget ya. Tapi Nggak terlalu juga sih. Yakin ya Kak, bercerita sih Kak. Tapi pernah gak sih kakak kalian berdua itu kayak di detik capek gitu loh, kayak aduh gue nyerah, gak mau lanjutin. Pernah gak sih Kak? Terus gimana cara kakak keluar dari hal itu? Karena ya Kak, aku nih entah kenapa belakangan ini sibuk banget, dan aku kadang kayak aku gak mau sekolah. Iya. Gimana sih ya Kak ya? Pernah? Sering Kak. Apalagi ini Kak, kan ketua bebannya tuh berat kan. Mungkin dari ini dulu nih, Kak Indra dulu nih yang paling berat bebannya kayaknya. Enggak juga Kak, semua punya beban. Kalau dari aku sih, kalau titik terendah aku juga belum lama ini Kak, karena kan banyak kegiatan yang harus ku kejar targetnya, dan harus memikirkan banyak kegiatan itu banyak masalah ternyata yang harus diselesaikan, dan itu membuat aku down sejujurnya. Tapi bagaimana cara aku untuk keluar dari itu? Yang pertama ya harus punya teman dulu, teman yang benar-benar bisa support, itu yang bisa membantu. Kemudian lakuin apa yang menjadi kesukaanmu. Kayak kalau aku sendiri kan kalau capek aku suka makan coklat.
Nah, jadi aku makan coklat itu yang manis-manis itu bisa membangkitkan moodku lagi. Gitu sih. Kemudian yang ketiga dengerin musik yang aku suka gitu, Kak. Dari 3 itu kalau sering lakukan itu bisa menghibur diriku sendiri. Daripada aku down, aku menutup diri, lebih baik aku melakukan hal-hal yang positif gitu. Berarti kakak ini kayak tipe yang down tuh nggak lama ya kak ya? Iya. Down langsung kayak gitu. Harus dong, Kak, kalau kayak gitu, waduh, Biar nggak nanti. bisa. Iya. Terus dari kakaknya? Kalau aku sih ya sebenarnya belum lama ya kak ya, baru-baru kemarin inilah, tahun-tahun inilah termasuknya tahun-tahun ini lumayan hektik gitu kan. Karena aku join lumayan banyak panitia ya kak di tahun ini, dan sedikit banyak itu tuh buat sedikit stres gitu ya. Gimana ini cara bagi waktunya, apalagi kalau misal aku waktu itu sempat jadi koor, sempat jadi MC kegiatan yang memang itu berhari-hari gitu kan. Aku harus bikin skripnya, aku harus ngurusin ini. Belum lagi tugas kak. Itu tugasnya kan banyak juga kan, kerja kelompok misalnya teman kita bisanya hari ini ada urusan panitia. Itu yang paling bikin pusing, kayak mau nggak mau kayak oke, kamu ini aku bagi tugas aja ya. Akhirnya nanti malamnya harus buat istirahat, harus buat nugas gitu. Jadi lebih ke bagi waktunya dan capek sih kak memang. Tapi itu seru sih. Itu posisi aku sekarang kak. Oh iya. Pengen nangis, cuman kayak ini seru itu bagi saya itu. Karena mau nggak mau ini tuh yang akan membuat dirimu tuh berkembang nanti. Betul. Terus ketika kak down tadi tuh gimana cara kakak kayak bangkit gitu? Apa motivasi? Kalau aku sih karena aku suka jajan gitu ya, jadi aku explore banyak jajan. Aku mau jajan ini, oke aku beli ini. Terus aku misal, aku pengen self reward deh, pengen beli baju deh, ini check out gitu. Jadi cara membangkitkan semangatnya aku tuh ya melakukan hal yang aku suka dan bisa menyenangkan diri sendiri. Aduh, ini denger kayak ini aku jadi kena spoiler nih. Oh iya. Si Bo itu. Tapi seru sih, karena seru. apa yang kita lakukan hari ini tuh pasti akan sangat bermanfaat untuk suatu hari nanti. Betul. Terus kak, tadi kan kakak bilang panitia nih, kayak aku bakal ikut panitia nih. Boleh nggak sih kalau ikut panitia nih tiba-tiba tengah jalan keluar? Ini bisa lebih menjawab karena ini ketuanya. Ya tentunya kalau ikut panitia, apalagi panitia itu di lembaga yang di bawahnya himpunan, itu kalau bikin acara tetap, ini juga kemarin MC Kak di acara saya di himpunan juga, kalau tahu-tahu tiba-tiba keluar itu juga pertama mencekik di himpunan ya Kak, karena kan tentunya pasti di himpunan itu ada peraturannya, ada tata tertibnya dan ada rules-nya gitu. Kalau salah satu keluar, kita nanti yang bingung harus cari lagi, harus mulai lagi dari awal, harus susun ulang lagi, dan itu bikin capek sih. Kalau dari aku gitu Pak. Selain beban itu juga ada beban sosialnya juga kan pastinya. Kalau misal kita udah masuk gitu, terus tiba-tiba kita keluar kan pasti diomongin kayak, ini gimana sih nggak bisa komitmen, udah ikut-ikutan, udah masuk-masuk tiba-tiba keluar nggak bisa dihubungin. Nah itu pasti ada sosialnya lah, hukuman sosialnya gitu. Tapi kalau emang ikut gitu tuh ada persyaratan tuh, maksudnya kayak nggak boleh keluar gitu, ada nggak sih kak? Biar nggak semena-mena gitu. Kalau itu sih biasanya ada ya kak. Cuman kalau misal emang ada yang mau keluar banget ya, yang pusing ya panitianya, yang PPH-nya gitu. Oke. Kayak aku bakal ikut panitia deh kak. Padahal kayak seru nih ya, kayak pengalamannya banyak. Oke, aku yakin sih dari obrolan singkat kita ini pasti teman-temanku tuh mulai kayak mikir, oh ini kuliah. Padahal aku langsung kayak pusing, my God, aku gimana ke depannya. Gitu. Semoga dari obrolan kita singkat ini menjadi spoiler ya teman-teman, gimana kalian ke depannya, bagusnya gimana, do and don't-nya. Oke, terakhir nih kak, mungkin kakak kalian berdua boleh ngasih pesan atau motivasi bagi siswa-siswa yang ada di sini tuh agar mereka tuh berani untuk bermimpi dan mempersiapkan diri menuju dunia perkuliahan. Kayak biar orang yang nggak pengen kuliah tuh tiba-tiba kuliah deh aku gitu. Mungkin ada kak pesan dan motivasi. Silakan Kak Indra. Ini sih kalau dari aku mungkin ada kata-kata Kak. Ada kalimat itu kayak jangan salah pasangan gitu di waktu kuliah. Di waktu kuliah tuh. Tapi pasangan yang aku maksud itu ya pasangan yang pertama itu jangan salah ambil prodi dulu. Tentuin dulu prodi apa yang mau diambil, konsultasikan dulu dengan orang tua. Kalau kita nggak salah salah prodi, itu tengah kita kuliahnya lancar gitu. Kemudian jangan salah berteman gitu, harus tetap cari relasi, tetap harus cari relasi yang banyak, tetapi jangan sampai salah pilih teman, karena teman itu juga akan meningkatkan apa yang menjadi potensi diri kita. Jadi benar-benar cari teman ya. Kemudian
jangan jangan bolos sih. Yang penting yang kuliah itu jangan bolos dan jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu sih. Harus berorganisasi kalau dari aku Kak. Itu sih. Kalau dari aku, kita itu harus semakin belajar ya, karena di dunia ini tuh semakin lama tuh orang-orang semakin pintar, semakin ini, kita jangan mau ketinggalan. Apalagi persaingan sekarang itu semakin berat ya Kak ya. Yang semakin rata-rata tuh ya kemungkinan tuh banyak pada kuliah, dan yang pada kuliah aja cari kerjanya susah, apalagi yang cuman mungkin nggak kuliah itu kan kayak potensinya tuh lebih rendah mungkin ya. Misalnya kayak misalnya kamu nggak kuliah itu, misal kamu kuliah itu mungkin kalau kerja itu jabatannya bisa lebih tinggi atau apa. Kalau misalnya yang nggak kuliah itu ya mungkin ya standar-standar aja. Cuman kalau memang ada kesempatan untuk kuliah teman-teman, jangan lupa untuk kuliah, karena di kuliahan itu kalian akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang pastinya akan berguna dan membuka banyak peluang kerja buat kamu. Setidaknya nggak ada yang namanya rugi untuk kuliah. Iya, dan keluar dari zona nyaman, mencoba apa yang baru. Karena apa yang kamu lakukan hari ini itu akan sangat berdampak untuk masa depanmu sendiri. Oke, benar banget. Makasih ya Kak. Dari pesan Kakak tuh aku yakin banget nih teman-temanku termotivasi buat yang mikir nggak usah lah kuliah, masih pada kuliah deh aku. Iya, Kak, bisa mikir 2 kali, mempertimbangkan, dan sama yang dikatakan Kak Indra tadi, untuk memilih program studi yang sesuai dengan passion, karena ketika kita melakukan sesuai yang keinginan kita pasti akan lebih enjoy lagi gitu. Yes. Oke, mungkin tadi masih ya Kak untuk pesan dan motivasinya, aku jadi ketua motivasi ya. Oke, sayangnya karena waktu kita udah terbatas ya Kak ya, Kak ya udah ditunggu. Tapi obrolan hari ini tuh sungguh penuh menginspirasi. Terima kasih banyak ya buat Kak Indra sama Kak Reta ya, Kak Reta dari kampus Universitas Kristen Satya Wacana yang udah berkenan untuk hadir dan cerita-cerita mengenai pengalaman kalian hari ini. Oke, semoga kunjungan ini tuh bisa menjadi awal dari kolaborasi yang baik antara SMKTIB Gawah Badung dan kampus kakak itu Universitas Kristen Satya Wacana untuk pendidikan yang makin maju ke depannya. Oke, untuk semua pendengar dan penonton, terima kasih banyak aku ucapin karena udah menyimak sampai akhir ya teman-teman. Dan tentunya sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, pesanku itu tetap semangat belajar dan terus berkembang ya guys. Dan jangan takut untuk bermimpi besar, karena dari mimpi itu pasti terwujud gitu ya. Makanya sesimpel itu. Oke, mungkin tadi aku Arum, host kalian kali ini, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Pasti Badung, podcast siswa Global ITB Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.